saya boleh balik ke Pak Lukman ya Pak ya. Ini kita mau ngulik dikit lebih lanjut nih Pak tentang kalau secara geografis rencana ekspansi pasar PBID ke Jawa Timur lalu juga ke Indonesia Timur Pak ini ya. Boleh mungkin pemaparannya Pak atau pencerahannya Pak. Makasih. Pak Angga. Jadi ekspansi pasar ke Jawa Timur dan Indonesia Timur ini adalah cita-cita kita ya, yang mana potensi pasarnya itu sangat cukup besar ya. Kalau kita lihat Jabodetabek sama Jawa Timur aja itu dari populasinya udah 2 kali lipat lebih atau 3 kali lipat lebih, apalagi plus ditambah Indonesia Timur. Nah, kita waktu di 2021 kita sudah mengakuisisi sebuah gudang sentral di Sidoarjo sebesar 120 miliar yang mana untuk memperkuat jaringan distribusi kita dan untuk penetrasi pasar kita untuk di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Dan saat ini perseroan kami PBID telah memiliki satu gudang utama yaitu ya Sidoarjo, kemudian ada 10 depo distribusi, ada di Jember, ada di Lamongan, ada di Makassar, ada di Balikpapan, Samarinda, kemudian ada di Bali, kemudian ada di Madura, ya kan. Nah, dengan depo distribusi ini kita juga melakukan suatu penetrasi pasar. Selain itu juga kita juga menambah salesman kita, ya kan, terutama untuk mencari new market, mencari customer yang baru-baru. Jadi penetrasi pasar kita juga dengan ada depo, dengan jaringan distribusi, kemudian juga ada kita menambah jumlah salesman di Indonesia Timur dan Jawa Timur. Kemudian kita juga di Jawa Timur dan Indonesia Timur kita melakukan brand activity. Nah, brand activity ini adalah suatu kegiatan kita memperkenalkan merek kita di Indonesia Timur dan Jawa Timur supaya karena di Jawa Timur dan Indonesia Timur kita juga menghadapi pesaing regional. Jadi kita juga berupaya untuk agar merek kita dikenal sama masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia Timur agar mereka bisa melakukan suatu shifting ke merek kita jadinya. Jadi kita melakukan suatu brand activity di pasar tradisional, kemudian di UKM-UKM kita melakukan brand activity. Kemudian untuk target pasarnya, ya kan, target market share-nya karena market share kita sekarang ini ada 32% sampai 33%, kita berharap kita bisa grab market itu jadi secara nasional di atas 35%. Ya, demikian Pak. Oke, masih ke Pak Lukman nih Pak. Nah, ini nextnya nih mungkin berhubungan ini ya, mungkin topik yang cukup banyak ditanyakan investor masa sekarang lah Pak di iklim investasi saat ini mengenai mungkin lebih banyak concern mengenai environmental lalu sustainability gitu ya Pak ya. Boleh dipaparkan nggak Pak untuk strategi ESG dari Pancabudi Daman ini seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Angga. Jadi kami PBID memiliki suatu strategi ESG yang mana kami mencanangkan strategi yang berfokus pada lingkungan, sosial dan tata kelola, itu LST atau ESG dalam bahasa Inggris, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama untuk lingkungan, kami komitmen untuk berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih seperti daur ulang sampah plastik, kemudian sumbangan air bersih dan pelestarian lingkungan. Kemudian untuk aspek sosial itu kami memberikan CSR seperti pelayanan kesehatan, sumbangan bencana alam dan sumbangan sosial dan beasiswa pendidikan. Kemudian tata kelola kami juga berkomitmen untuk membangun nilai kepercayaan kepada investor dengan laporan keuangan tepat waktu, kemudian laporan annual report juga tepat waktu. Juga kami selalu melakukan corporate action atau segala macam, kami juga melakukan keterbukaan informasi kepada investor juga. Kemudian kami juga ada professional acting ya, profesionalisme, kemudian transparansi dan integritas. Kemudian untuk daur ulang sampah plastik ini adalah suatu yang sangat penting bagi kami dan kami memberikan suatu perhatian yang besar ya kan, yang mana kami juga peduli lingkungan, kami juga memiliki suatu proses daur ulang yang bagus. Jadi dari proses sampah ya kami sortir semua. Sampah-sampah plastik itu kami sortir. Kemudian kami melakukan proses crusher. Jadi sampah itu dicacah, di crusher, dihancurkan. Kemudian kita lakukan pengeringan, proses pengeringan. Kemudian kita juga memiliki mesin untuk proses recycle. Kemudian terjadilah suatu finish product biji plastik recycle. Nah, kami juga ke depan kami daur ulang ini adalah menjadi suatu perhatian kami, ya kan? Yang mana karena sampah plastik ini sangat berguna, ya. Sampah plastik ini bisa jadi biji plastik yang recycle, kemudian jadi bahan bakar minyak untuk
nelayan atau bahan bakar minyak untuk kendaraan yang ke depan, kemudian jadi aspal plastik untuk infrastruktur jalan, kemudian bisa jadi untuk sumber energi pembangkit listrik tenaga sampah, ataupun jadi suatu ekonomi kreatif yang lainnya gitu. Kemudian untuk kepedulian lingkungan kami juga membantu bibit tanaman, ya kan? Kami memberikan bantuan bibit tanaman yang diselenggarakan bulan Maret dan September 2021 yang diharapkan dapat untuk penghijauan bagi lingkungan sekitar pabrik kami dan kantor kami gitu. Kemudian kami juga bantuan air bersih juga kami concern ya, memberikan bantuan kepada masyarakat di Tangerang dengan penyediaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Kemudian kami juga melakukan suatu reboisasi ya, pada saat Hari Lingkungan Sedunia. Kami bekerjasama dengan DAI TV, kami mengurangi deforestasi yang ada di Indonesia. Kami melakukan penanaman 1000 bibit tanaman rasa malapuspa untuk melakukan reboisasi dan demi pelestarian lingkungan supaya kualitas udara kita menjadi lebih bagus. Kemudian kita untuk donor darah kita lakukan 1 bulan sekali. Kita juga salah satu CSR kita mendapatkan setiap bulannya itu sekitar 200 sampai 250 kantong darah per kegiatan. Kemudian kita juga ada bantuan panti asuhan, itu dilakukan 3 tahun sekali dalam setahun untuk panti asuhan, panti werda dan panti asuhan. Kemudian bencana alam juga kita ada untuk bantuan untuk bencana alam. Kemudian bantuan panti werda. Ya, kemudian ada bantuan COVID di tahun 2021 dan kita juga ada bantuan pendidikan untuk bagi anak-anak yang kurang mampu. Nah, ini yang paling